Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, Amin akan membahas sejarah awal Ultra Series atau Ultraman. Ultra Series diproduksi oleh Suburaya Production, dan nama Ultra Series atau seri Ultraman adalah sebutan untuk judul-judul semua entry yang berhubungan dengan sosok Ultraman. Ultra Series pertama kali mengudara di tahun 1966 dengan serial pertamanya yaitu Ultra Ki, yang berisi konflik antara manusia dan kaiju atau alien. Di serial ini masih belum ada Ultraman ya, karena belum kepikiran aja. Ultraman baru ada di entry berikutnya, yaitu serial Ultraman 1966. Disinilah untuk pertama kalinya sosok pahlawan raksasa ini diperkenalkan, dan nantinya akan terus memperkenalkan Ultraman baru. Nah, sekarang kita bahas saja bagaimana sejarah Ultra Series. Di video ini Armin akan membahas Ultra Ki dan Ultraman aja, karena dua series inilah yang menjadi pondasi Ultra Series. Seperti yang sudah disinggung di awal video, Ultra Series awalnya adalah sebuah acara yang menceritakan konflik antara manusia dengan kaiju ataupun alien. Awalnya serial Ultra Ki akan diberi judul Unbalance. Nama Ultra Ki terinspirasi dari kata Obaki yang merupakan julukan karakter anime jadul, dan kata Ultra Si yang merupakan sebutan manuver pesenam Rusia saat Olimpiade 1964. Dua kata ini digabungkan menjadi Ultra Ki. Ultra Ki dijuluki sebagai serial kaiju setengah Toho, ya karena pencipta Godzilla dan Ultra Ki itu sama, yaitu Eiji Suburaya. Tapi Suburaya sendiri mengatakan kalau dia ingin Ultra Ki lebih mirip dengan Twilight Zone. Pihak televisi sendiri menyarankan agar Ultra Ki memasukkan banyak kaiju agar bisa menyaingi Godzilla dan Gamera. Ya intinya bisa menyaingi Toho lah. Konsep cerita Ultra Ki dibuat horor, apalagi dengan tampilan hitam putih semakin membuatnya terasa dark. Lalu lebih banyak menampilkan adegan manusia ketimbang kaiju dan alien, dan selalu ada fenomena supernatural di dalam serial ini. Nantinya beberapa monster yang ada di Ultra Ki akan dimunculkan kembali di series Ultraman lainnya. Di masa penayangan Ultra Ki, Suburaya terus memikirkan cara agar perusahaan mereka tetap bisa eksis. Suburaya Production membuat ide untuk melanjutkan serial ini dengan memasukkan tokoh utama yang merupakan seekor monster bernama Bemular. Tapi ide tersebut dinilai tidak akan berhasil dan akhirnya dibatalkan, sehingga dibuat ide baru untuk menampilkan sosok pahlawan humanoid yang bisa bergabung dengan manusia. Setelah memikirkan banyak ide, sosok pahlawan pun dibuat dan diberi nama Ultraman, atau yang lebih dikenal sebagai Shodai Ultraman. Nama Ultraman juga berdasarkan Ultra Ki, tapi huruf Ki diganti menjadi Man, yang menandakan ada seorang laki-laki yang bergabung atau menjadi Ultraman. Serial Ultraman ditayangkan di tahun 1966 menggantikan Ultra Ki yang sebenarnya belum tamat. Ultraman sangat digemari oleh anak-anak di masa itu, apalagi ceritanya yang tidak terlalu horor seperti Ultra Ki. Gagasan ini terbilang sangat cemerlang di masa itu. Bemular yang awalnya menjadi tokoh utama juga dimunculkan sebagai musuh pertama Ultraman di bumi. Karena Eiji Suburaya masih menjalin hubungan baik dengan Toho, Suburaya memanfaatkan hal ini agar bisa memakai kostum kaiju Godzilla untuk menjadi monster di series Ultraman. Salah satu kaiju Ultraman yaitu Jiras sangat mirip dengan Godzilla, karena memang kostum Jiras adalah kostum Godzilla yang dimodifikasi. Series Ultraman terus survive sampai sekarang dan menghadirkan banyak Ultraman baru dengan konsep dan cerita yang baru pula. Tanggal 10 Juli menjadi tanggal peringatan Ultraman Day atau Hari Ultraman Dunia. Seperti yang sudah sempat dikatakan tadi, kalau pengganti Ultra Ki awalnya adalah serial yang tokohnya adalah monster, tapi dibatalkan dan digantikan oleh Ultraman, sosok pahlawan raksasa humanoid yang merupakan seorang alien. Nah, Ultraman yang kita kenal sekarang ternyata awalnya tidak dikonsepkan seperti ini. Bentuknya memang hampir sama, raksasa humanoid perak dan merah, tapi desain awalnya tidak ada color timer. Hal ini dimaksudkan agar Ultraman lebih berasa aliennya. Color timer dianggap tidak masuk akal. Lalu apakah Ultraman tetap memiliki batasan waktu di bumi walaupun
walaupun tidak punya color timer? Jawabannya tetap, konsep batasan waktu sudah ada dari awal. Bedanya saat sudah mencapai batas waktunya di bumi, tubuh Ultraman akan mengeluarkan cahaya merah. Tapi di masa itu, efek seperti ini masih sangat sulit dibuat dan biayanya akan sangat-sangat mahal. Konsep ini dibatalkan karena budgetnya terlalu mahal. Untuk mengganti tanda batasan waktu Ultraman, dibuatlah lampu di dada yang akan berkedip jika waktu Ultraman di bumi sudah habis. Lampu di dada inilah yang akhirnya disebut sebagai color timer. Nah, menariknya, berdasarkan rumor yang beredar, alasan kenapa Shin Ultraman tidak memiliki color timer adalah karena pihak produksi ingin menggunakan konsep awal tadi yang dinilai lebih realistis. Wah, makin gak sabar nih menunggu Shin Ultraman tayang. Apakah bener rumornya atau enggak? Selain perubahan color timer, Ultraman juga mengalami perubahan pembuatan kostum. Kostum Ultraman ingin dibuat serealistis mungkin, di mana bagian merahnya akan menyerupai gumpalan daging, serta perak sebagai tulang dan armornya. Tapi ya namanya ini juga untuk anak-anak, terlalu seram, makanya dibatalkan. Apalagi pembuatan kostum di masa itu nggak mudah. Terbukti Ultraman sampai memiliki 3 kostum berbeda sepanjang serial, padahal desainnya tidak berubah. Sang Ultraman juga tidak diceritakan berevolusi. Jadi buat kostum yang polos aja udah susah, apalagi harus membuat yang ada gumpalan-gumpalan dagingnya. Nah, untuk kostum Ultraman itu ada tipe A yang bentuk wajahnya nggak rapi dan ala kadarnya aja. Maklum, ini kostum pertama Ultraman. Lalu ada tipe B yang lebih lumayan tapi lagi-lagi wajahnya terlihat lucu. Dan terakhir ada tipe C yang udah bagus banget lah bentuknya, kekar dan berotot juga. Tapi konsep kostum Ultraman yang dibatalkan ini akhirnya direalisasikan di Ultra N Project. Kostum Ultraman The Next dibuat berdasarkan gagasan kostum Ultraman pertama, di mana warna merah adalah daging atau jaringan organik, serta perak yang merupakan tulang dan armor. Anehnya Shin Ultraman yang katanya paling realistis malah tidak membuat penampilan Shin Ultraman seperti konsep awal. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Shin Ultraman sudah menggunakan CGI. Jadi nggak kelihatan lagi tuh kerutan dan lipatan suitnya. Walaupun nggak ada bentuk dagingnya, tapi udah berasa alien, bukan manusia yang menggunakan kostum lagi. Nah, jadi itu tadi adalah sejarah awal Ultra Series yang dimulai dari Ultra Ki yang isinya hanya monster dan manusia. Lalu series kedua menjadi debut Ultraman. Admin juga udah bahas bagaimana konsep Ultraman dari awal pertama kali ingin dibuat sampai hasil akhirnya. Tapi kalau ada konsep yang tidak admin masukkan, kalian boleh banget untuk menambahkannya. Komentar aja di bawah. Memang untuk membuat satu Ultraman aja ribet ya. Banyak ide yang dibuang dan harus memikirkan ide yang baru. Apalagi untuk sekarang, Ultraman udah banyak, konsepnya juga udah macem-macem. Jadi pastinya sangat sulit membuat ide baru yang bisa diterima. Hargai Suburaya dengan menonton secara legal. Tapi kalau kalian nggak bisa nonton legal atau bajakan, ya setidaknya jangan protes lah. Terima aja apa yang dikasih Suburaya, jangan diprotes. Oke, mungkin segini aja yang bisa admin sampaikan. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin Prayugariski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.